Malam itu, Amran, seorang pemuda desa yang terkenal suka mengabaikan aturan agama, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, namun kondisinya semakin parah dengan cepat. Tubuhnya lemas, kulitnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Warga desa mulai berbisik, mengatakan bahwa penyakit Amran adalah pertanda buruk. Di kamarnya yang gelap, Amran berjuang melawan rasa sakit yang mendera. Tubuhnya semakin dingin. Ibunya yang setia menemaninya terus menggumamkan doa. Namun tiba-tiba Amran merasa tubuhnya ringan, seolah lepas dari kendali. Matanya terbuka lebar, tetapi bukan dunia nyata yang dilihatnya. Bayangan kelam muncul di depannya. Kuburan tua yang dipenuhi kabut dan aroma busuk. Suara tangisan dan rintihan samar-samar terdengar, membuat bulu kuduknya meremang. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sosok bayangan hitam mendekat, berwajah muram dengan mata merah menyala. Sosok itu menatapnya dingin dan berbisik, "Waktumu telah tiba. Amran, kau akan merasakan apa yang telah kau abaikan." Ketakutan menyelimuti hatinya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Dalam sekejap, tubuhnya terasa terseret, seperti dihela ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Suara rintihan dan erangan makin jelas, seperti ada banyak jiwa yang terperangkap di tempat itu, mengerang kesakitan, meminta pertolongan. Saat kesadarannya mulai memudar, ia mendengar suara samar dokter yang berkata kepada keluarganya, "Sepertinya kita kehilangan Amran, ia sudah tidak bernapas." Tapi, Amran bisa merasakan segalanya. Ia ingin berteriak bahwa ia masih hidup, namun tubuhnya tak mampu merespons. Di dalam kegelapan itu, Amran mendengar suara tawa seram bergema di sekitarnya. Di mana ia sebenarnya, dan siapakah sosok yang menyambutnya di tempat itu? Amran berusaha berteriak, tetapi tak satu pun suara keluar dari mulutnya. Tubuhnya mulai ditarik ke dalam kubur, semakin dalam dan semakin dingin. Saat kepalanya hampir tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah, tiba-tiba segalanya berubah. Ia mendapati dirinya berdiri di tengah padang yang tandus dan penuh kabut tebal. Sementara suara rintihan mengerikan bergema dari segala arah. Amran memutar tubuhnya, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, ia dikejutkan oleh sosok berjubah hitam yang muncul di belakangnya. Mata merah menyala dan senyum yang penuh kepuasan. "Kenapa aku di sini? Aku masih hidup," teriak Amran dengan napas yang memburu. Namun hanya terdengar gemaan kosong dari suaranya sendiri. Sosok berjubah hitam itu tertawa pelan. "Kau mungkin masih hidup, tetapi kesombonganmu dan dosa-dosamu telah memanggilmu ke sini. Kau sudah mencemarkan hidupmu sendiri dengan kesaliman, keserakahan, dan kekerasan. Ini tempat yang pantas bagimu." Amran mulai mundur, gemetar di hadapan sosok itu. Kenangan demi kenangan tiba-tiba melintas di depan matanya. Setiap tindakan kejam, setiap perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, seperti tayangan ulang yang tak bisa dihentikan. Dalam setiap adegan, ia melihat bagaimana ia menyakiti banyak orang, mengabaikan keluarganya, dan mengkhianati teman-temannya. "Tidak, itu semua kesalahanku, tapi aku bisa berubah." Amran mencoba meronta-ronta, namun kakinya seakan terpaku di tempat. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah dibebani oleh dosa-dosanya sendiri. Sosok berjubah hitam mendekat dan berbisik di telinganya, "Penyesalan datang terlambat. Amran, sekarang kau harus menerima akibat dari setiap dosa yang kau lakukan." Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya, dan kabut di sekitar Amran mulai berputar, menciptakan pemandangan mengerikan bayangan orang-orang yang pernah ia sakiti. Semua berwajah pucat dengan mata kosong, memandangnya dengan penuh dendam. Amran ingin berlari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Ia merasakan tangan-tangan dingin mencengkeram tubuhnya, menariknya lebih dalam ke bayang-bayang kelam. Setiap wajah yang ia lihat seakan mengutuknya. Suaranya terdengar di kepalanya, memaki dan menuntut balas. Seketika Amran sadar bahwa penyesalannya kini tak lagi berarti. Ia terjebak dalam siksa yang diciptakan oleh dosa-dosanya sendiri, dalam tempat yang tak mengenal ampun. Apakah masih ada harapan baginya? Atau akankah ia terus tersiksa di alam kegelapan ini? Amran masih terperangkap di tempat kelam yang kini terasa semakin menyesakan. Sosok-sosok wajah penuh dendam itu terus mengelilinginya, menatap dengan mata kosong yang seakan menelanjangi setiap dosa yang pernah ia lakukan. Suara-suara mereka bergaung di kepalanya, tak henti-hentinya memaki dan menuntut pembalasan. Amran mencoba berteriak, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun, di dalam hatinya, ia tahu
bahwa ini adalah kenyataan. Ia terperangkap dalam dunia yang penuh dengan bayang-bayang dan penyesalan. Tiba-tiba, sebuah jalan terbuka di depannya, gelap dan tanpa cahaya. Jalan itu tampak memanjang ke suatu tempat yang tidak terlihat ujungnya. Di kiri dan kanan jalan, berjajar batu-batu nisan dengan tulisan yang tak jelas, seakan berasal dari dunia yang sudah terlupakan. Sosok berjubah hitam muncul lagi di sisinya, tertawa pelan dan penuh kepuasan. Inilah jalan yang harus kau lalui, Amran. Setiap langkahmu adalah satu demi satu penebusan dari dosa yang kau lakukan. Amran memandangi jalan itu dengan gemetar. Jauh di depan, samar-samar terlihat sosok hitam lainnya, melambaikan tangan seakan memanggilnya. Amran merasa nyeri, tetapi kakinya tak bisa berhenti melangkah, seolah ada kekuatan yang menariknya untuk terus maju. Meski hatinya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Saat ia mulai melangkah di jalan itu, bayang-bayang di sekitarnya semakin gelap, dan udara terasa semakin berat. Setiap langkah membawa perasaan sakit dan penyesalan yang mendalam. Di sepanjang jalan, terdengar suara rintihan dan tangisan yang membuat bulu kuduknya meremang. Seakan-akan setiap jiwa yang terperangkap di sana ikut merasakan siksaan yang tak berkesudahan. Di tengah perjalanan, Amran melihat sosok seseorang yang familiar, seseorang yang ia kenal semasa hidupnya. Itu adalah Surya, sahabat yang pernah ia hianatin dan tinggalkan tanpa bantuan ketika Surya membutuhkan pertolongan. Surya berdiri dengan wajah yang penuh luka, memandang Amran dengan tatapan penuh kebencian. Amran, suara Surya terdengar serang, dipenuhi dengan dendam yang terpendam. Ini akibat dari perbuatanmu. Kau meninggalkan aku ketika aku paling membutuhkan. Sekarang kau akan merasakan apa yang pernah kau lakukan padaku. Amran terperangah, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ia ingin memohon maaf, ingin berlutut di hadapan sahabatnya yang dulu ia abaikan. Namun, Surya hanya tertawa pede, lalu perlahan-lahan menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Amran dalam kesendirian yang semakin menyiksa. Di dalam hati, Amran mulai menyadari bahwa setiap langkah di jalan ini adalah peringatan akan kesalahannya. Ia bertanya-tanya, berapa banyak sosok lain yang akan ia temui di sepanjang jalan ini? Berapa lama lagi ia harus menanggung rasa bersalah ini? Amran terjatuh ke tanah dengan napas terengah-engah. Tubuhnya lemas setelah dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap rasa sakit yang ia rasakan seakan berasal dari dalam dirinya. Sebuah siksaan yang melampaui sekadar fisik. Ia merasakan tubuhnya diguncang dengan keras. Seakan semua dosa-dosanya ditarik keluar dari relung hatinya, menghancurkan setiap bagian dirinya yang dulu pernah merasa tenang. Di sekelilingnya, bayang-bayang hitam terus mengelilinginya, menjulang tinggi, menjulang ke arah langit yang tak terlihat. Amran mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa berat. Kakinya tidak sanggup menopang beban yang semakin memberat. Sosok berjubah hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih besar, lebih mengerikan, dan wajahnya tak bisa dikenali. Hanya ada dua mata merah menyala yang seperti menembus jiwanya. Apakah kau merasa cukup puas, Amran? Suara sosok itu menggema, bagaikan petir yang menyambar di telinganya. Kau pikir kau akan bebas dari siksaan ini dengan hanya menghindar dan melarikan diri? Amran menatap sosok itu dengan ketakutan yang luar biasa. Ia ingin mengatakannya, ingin meminta maaf, tetapi kata-kata itu tak bisa keluar dari mulutnya. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran tak berujung, terjebak dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan penyesalan. Sosok itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Kau harus tahu, Amran, suara itu kembali bergema. Penyesalanmu sudah terlambat, tak ada lagi jalan untuk kembali. Tiba-tiba, bayangan-bayangan yang mengelilinginya mulai menghilang, dan yang tersisa adalah sosok-sosok yang amat familiar. Mereka adalah wajah-wajah orang-orang yang pernah ada dalam hidupnya. Ada Rini, gadis yang ia cintai namun ia abaikan. Ada Surya, sahabat yang ia hianati. Bahkan orang tuanya yang ia tinggalkan tanpa berpikir panjang. Mereka semua berdiri di hadapannya, memandang dengan tatapan yang penuh luka dan kebencian. Rini, dengan mata yang penuh air mata, berkata, kau meninggalkan aku begitu saja. Amran, apa yang kau rasakan sekarang? Itulah yang aku rasakan waktu itu. Kau biarkan aku merana sendirian. Surya menyusun, wajahnya dipenuhi luka yang begitu dalam. Kau selalu berjanji untuk selalu ada, Amran.
Tetapi ketika aku membutuhkanmu, kau pergi begitu saja. Apa yang kau rasakan sekarang, itu adalah harga dari kelalaianmu. Amran merasa tubuhnya mulai hancur oleh setiap kata yang terlontar. Setiap kalimat mereka bagaikan pisau yang menghujam langsung ke dalam jiwanya. Ia ingin berteriak, meminta maaf, tetapi suaranya hilang di dalam kegelapan yang semakin pekat. Sosok berjubah hitam itu kembali berbicara. Suara seperti desiran angin yang tajam. Inilah yang kau cari, Amran. Setiap dosa yang kau tinggalkan akan kembali menghantui. Ini bukan hanya tentang orang-orang yang kau sakiti. Ini adalah tentang dirimu sendiri, penyesalanmu yang takkan pernah reda. Amran terjatuh lagi, merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran, tak terputuskan, tak ada jalan keluar. Tak ada kesempatan untuk membetulkan apa yang telah ia lakukan. Semua yang ia cintai, semua yang pernah ia tinggalkan, kini menghantuinya dalam kegelapan yang tak berkesudahan. Namun, dalam hati yang terpuruk, Amran merasakan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin bisa membawa sedikit harapan. Sesuatu yang kecil, namun cukup kuat untuk membangkitkan sedikit cahaya di tengah kegelapan yang menghimpitnya. Apakah Amran bisa menemukan cara untuk keluar dari siksa yang tak terhingga ini? Apakah ia akan mampu menghadapi penyesalan yang telah mengurungnya? Ataukah ia akan terperangkap di sini selamanya? Amran terbaring di tanah yang gelap dan dingin. Tubuhnya terasa seperti terbelah oleh setiap kata yang terdengar dari sosok-sosok yang mengelilinginya. Rasa sakit semakin menjadi-jadi, tak hanya fisik, tetapi juga rasa bersalah yang menghancurkan hatinya. Setiap wajah yang muncul di hadapannya, setiap kata yang terlontar, semakin membuatnya tenggelam dalam lautan penyesalan yang tak terukur. Rimi, Surya, dan orang-orang yang ia sakiti semakin mendekat. Wajah mereka kini tampak lebih jelas, masing-masing penuh dengan ekspresi yang berbeda: kebencian, kesedihan, kemarahan. Setiap langkah mereka menggerakkan bumi di bawah kaki Amran, membuatnya merasa semakin terperangkap dalam penjara yang ia buat sendiri. Amran, apa yang kau lakukan pada kami? Suara Rini terdengar seperti bisikan yang menusuk. Kau tinggalkan aku tanpa alasan. Aku menghabiskan hidupku menunggu, sementara kau bahkan tak pernah melihat ke belakang. Dan aku, Amran, suara Surya menggema. Kau tahu betul aku selalu ada untukmu, namun kau memilih jalan lain. Apa yang kau dapatkan dari pengkhianatan itu? Apa yang sekarang bisa kau banggakan? Amran ingin berteriak, ingin meminta maaf, tetapi kata-kata itu seakan terperangkap dalam tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap wajah-wajah yang ia cinta, yang kini berubah menjadi bayangan-bayangan yang penuh dengan kebencian. Tak ada jalan untuk mengembalikan waktu. Tak ada cara untuk mengubah apa yang telah ia lakukan. Di saat itulah, sosok berjubah hitam muncul kembali. Kali ini, lebih besar dan lebih menakutkan. Sosok itu menatap Amran dengan mata merah yang menyala, seakan bisa menembus jiwa dan pikiran. Apakah kau merasa puas, Amran? Suara itu bergema. Kau tidak hanya mengkhianati mereka, tetapi juga dirimu sendiri. Semua dosa-dosamu membawamu ke sini, ke tempat yang tak ada ujungnya. Tak ada jalan untuk kembali. Amran merasa seluruh dunia seakan runtuh di atas dirinya. Setiap kali ia mencoba berdiri, ia merasa terjatuh lagi, seperti terkubur lebih dalam kegelapan yang mencekam. Semua penyesalannya kini bergema di dalam dirinya, menghancurkan sisa-sisa kekuatannya. Apakah ini akhir dari semuanya? Pikirnya dengan hati yang hampir putus asa. Tetapi dalam kepedihan itu, ada sesuatu yang lain, yang mulai terasa, sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang seolah menariknya keluar dari kegelapan yang semakin menyesakan. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakangnya. Sebuah suara yang penuh dengan kasih. Amran, masih ada harapan untukmu, suara itu berkata. Dan tubuh Amran merasakan sesuatu yang hangat menyentuh punggungnya. Ia berbalik, dan di sana, di tengah kegelapan yang mengelilinginya, muncul sosok seorang wanita dengan cahaya lembut yang memancar darinya. Wajahnya sangat familiar. Wajah itu adalah wajah ibunya, yang dulu selalu ada untuknya, meski ia tak pernah menyadarinya. Bun, Amran terkejut, tetapi tak bisa berkata lebih banyak. Tolong, apakah ini semua akan berakhir? Apakah aku bisa keluar dari sini? Ibunya tersenyum dengan penuh kasih, namun senyumnya mengandung kesedihan yang dalam. Amran, semua yang kau alami adalah akibat dari pilihan-pilihan yang kau buat. Tapi, ini belum terlambat. Hanya ada satu jalan keluar dari semua ini,
kau harus memaafkan dirimu sendiri. Amran menatap wajah ibunya dengan penuh kebingungan. Tapi aku tidak bisa memperbaiki semua yang telah aku lakukan. Semua orang yang aku sakiti, semua yang aku abaikan. Amran, ibunya berkata lembut, kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi kamu bisa memilih bagaimana menghadapi masa depan. Untuk itu, kamu harus mulai dengan menerima dirimu. Dengan memaafkan semua kesalahan yang telah kau buat. Amran terdiam, merasa kata-kata itu seperti cahaya yang mulai mengusir kegelapan dalam dirinya. Ia mulai merasakan sedikit kedamaian, meskipun sangat rapuh. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ia tak bisa menghapus masa lalunya, ia masih bisa memilih untuk menjadi lebih baik, untuk memaafkan diri sendiri dan menerima kenyataan yang ada. Tapi perjalanan ini belum selesai. Memaafkan diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Siksaan ini, meskipun sedikit berkurang, masih ada. Namun, ada secercah harapan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Amran tahu bahwa perjalanan menuju pengampunan, baik dari orang lain maupun dari dirinya sendiri, adalah perjalanan yang panjang, tetapi dengan langkah pertama ini, ia mungkin bisa mulai melihat jalan keluar dari kegelapan ini. Amran masih terbaring di tanah yang terasa dingin dan keras. Tubuhnya lemah dan lelah setelah berhadapan dengan segala siksaan yang menekan jiwanya. Setiap kata ibunya masih bergema dalam hatinya, seperti pelita kecil di tengah kegelapan yang mencekam. Memaafkan dirimu sendiri. Kata-kata itu mengendap dalam pikirannya, dan ia mulai merasakannya sebuah benih kecil dari pengertian yang mulai tumbuh dalam hatinya yang terluka. Namun, meski ada secercah harapan, ketakutan itu tetap ada, mengintai di balik setiap sudut kegelapan. Amran tahu bahwa ia masih belum sepenuhnya bebas. Jalan menuju pengampunan, meskipun mulai terlihat, masih penuh dengan rintangan. Sosok berjubah hitam itu kembali muncul, lebih menakutkan dari sebelumnya, lebih besar, lebih mendalam. Setiap langkahnya menggetarkan tanah, dan suara gemuruh yang keluar dari mulutnya seperti angin badai yang mengerikan. Apakah kau benar-benar merasa bisa lepas dari semua ini, Amran? Suara itu menyeringai, seakan menguji setiap keteguhan yang mulai tumbuh dalam diri Amran. Kau pikir dengan memaafkan dirimu sendiri, semuanya akan baik-baik saja? Kau pikir kamu bisa melarikan diri dari dosa-dosamu begitu saja? Amran merasa tubuhnya kembali dihantam rasa sakit yang luar biasa. Namun kali ini ia tidak terjatuh. Ia berusaha bangkit, meskipun napasnya terengah-engah. Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa laluku, katanya dengan suara yang penuh tekad. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan menghadapi semuanya. Sosok berjubah hitam itu tertawa, dan kegelapan yang mengelilinginya semakin menebal, seakan menelan seluruh dunia. Kau tidak bisa lari dari dosa-dosamu, Amran, katanya dengan nada yang semakin dalam. Kau tidak bisa lari dari dirimu sendiri. Tiba-tiba, tanah di sekitar Amran mulai retak, mengeluarkan cahaya yang begitu terang, seperti percikan api yang menyala dalam kegelapan. Dari retakan itu, muncul bayangan-bayangan yang semakin dekat. Wajah-wajah orang-orang yang ia sakiti muncul satu persatu rini. Surya, orang tuanya, teman-temannya yang ia abaikan. Semua mereka berdiri di hadapannya, memandangnya dengan mata yang penuh rasa sakit dan penyesalan. Amran tertegun. Aku ingin memperbaiki semuanya, katanya. Suaranya bergetar. Aku tahu aku telah berbuat salah, tetapi aku tidak bisa mengubah waktu. Aku hanya ingin meminta maaf. Rini mendekat. Wajahnya kini tidak lagi penuh kebencian, melainkan penuh kesedihan. Amran, kami semua ingin melihatmu bahagia, katanya dengan suara lembut. Kami tidak ingin melihatmu hancur seperti ini. Maafkan dirimu sendiri. Surya ikut berbicara. Tidak ada yang sempurna. Amran, kami semua juga memiliki kesalahan yang tak bisa dihapuskan. Tapi kita harus belajar untuk memaafkan. Bukan hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Amran merasa air mata mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. Dalam hati, ia merasakan sebuah beban yang terasa sedikit lebih ringan. Ia tahu, meskipun ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, ia masih bisa berusaha memperbaiki dirinya. Memaafkan dirinya sendiri adalah langkah pertama, dan meskipun itu sulit, ia tidak akan menyerah. Tiba-tiba, cahaya yang semakin terang itu mulai membungkus seluruh tubuhnya, seperti pelukan hangat yang menenangkan hatinya yang gelisah. Sosok ibunya kembali muncul di hadapannya, namun kali ini
Ia tidak merasa takut. Ibunya tersenyum dengan penuh kasih. Amran, kamu sudah mengambil langkah pertama. Kamu sudah mulai menerima dirimu. Sekarang, saatnya untuk melangkah maju. Ingat, jalanmu masih panjang. Tetapi kamu tidak sendirian. Amran menatap ibunya dengan penuh haru. Lalu ia menunduk, merasakan kedamaian yang perlahan-lahan mulai mengisi hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh, dan mungkin siksaan masih akan datang. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dengan langkah yang lebih mantap, Amran bangkit. Cahaya yang memeluknya semakin kuat, mengusir kegelapan yang sebelumnya menahannya. Ia siap untuk melangkah keluar dari penyesalan yang telah menghantuinya. Siap untuk menghadapi masa depan dengan hati yang lebih lapang. Namun, jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Rintangan dan ujian masih menantinya. Tetapi dengan tekad yang baru dan pengampunan yang telah ia terima, Amran tahu ia bisa menghadapinya. Amran terjatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Tubuhnya terasa hancur, namun rasa sakitnya sudah tidak lagi bisa ia rasakan. Semuanya terasa seperti menjadi kabut, kehilangan wujud, dan hanyut dalam kegelapan yang begitu pekat. Di tengah ketidakberdayaan, ada sesuatu yang aneh mulai tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa takut atau penyesalan. Sesuatu yang tampaknya telah menghantui sejak awal perjalanannya di alam ini. Ia mendongak, meski matanya seakan tertutup oleh kegelapan. Sosok raksasa yang semula mengerikan kini tampak semakin jauh. Suaranya bergema pelan, hampir tak terdengar. Kau akan menemui apa yang selalu kau cari, bisiknya. Dan seketika tubuh Amra terhisap kembali ke dalam kedalaman kegelapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Namun, kali ini Amran tidak lagi merasa takut. Ia merasa tubuhnya berangsur-angsur menghilang, menghilangkan semua rasa sakit, hingga ia merasa seakan seluruh keberadaannya adalah sebuah penyesalan abadi. Semua yang ia miliki, semua yang ia perjuangkan di dunia, semuanya hanyalah kenangan yang kini terhanyut dalam kekosongan. Apakah ini akhir dari segalanya? Bisiknya dalam hati, tanpa ada jawaban dari sosok berjubah hitam atau entitas raksasa tadi. Ia merasakan tubuhnya meresap lebih dalam ke dalam tanah. Tak bisa lagi membedakan dirinya dari kegelapan yang menelan seluruh eksistensinya. Namun, dalam kegelapan itu, tiba-tiba Amran mendengar suara halus, seperti bisikan yang datang dari jauh. Sebuah suara yang penuh dengan kehangatan. Amran, kau masih memiliki kesempatan. Suara itu terdengar begitu jelas dan penuh kasih. Amran menoleh, dan di sana, dalam kegelapan yang semula sangat pekat, muncul sebuah cahaya kecil yang semakin lama semakin terang. Cahaya itu datang dari sebuah sosok seorang wanita, dengan wajah yang penuh kelembutan dan cinta. Wajahnya seperti wajah seseorang yang pernah sangat dekat dengan Amran. Namun ia tak bisa mengingat siapa. Siapa kau? Amran bertanya, masih terkejut dan bingung. Wanita itu tersenyum dengan penuh pengertian. Aku adalah bagian dari hatimu yang terlupakan. Bagian dari dirimu yang ingin kau abaikan. Namun selalu ada di sana, meski kau menutup matamu terhadapnya. Amran merasa sesuatu yang aneh di dalam dadanya, perasaan yang sudah lama hilang. Rasa cinta yang pernah ia abaikan. Air mata mulai mengalir di wajahnya, bukan karena rasa takut, tetapi karena penyesalan yang begitu mendalam. Apakah ada jalan keluar dari sini? Amran bertanya dengan penuh harap. Wanita itu mengangguk perlahan. Jalan keluar ada, tetapi bukan jalan yang mudah. Kau harus menerima semua dosamu. Dan hanya dengan penerimaan sejati, barulah kau bisa merasakan kedamaian. Amran menatap wanita itu, kemudian menatap ke dalam kegelapan yang mengelilinginya. Dalam hati, ia merasakan beban yang sangat berat, beban dari dosa-dosa yang tak bisa ia hapuskan, tetapi juga kedamaian yang datang dengan penerimaan. Ia menundukkan kepalanya, merasakan air mata yang terus mengalir. Izinkan aku untuk menghadapinya, Amran berkata perlahan dengan tekad yang baru. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan begitu ia menyentuh tangan Amran, cahaya yang memancar dari sosoknya membanjiri seluruh kegelapan. Amran merasakan tubuhnya terangkat dari tanah yang dingin dan basah, melayang keluar dari siksaan yang telah menjeratnya begitu lama. Saat ia membuka mata, dunia sekelilingnya tampak berubah. Tanah yang keras dan gelap kini dipenuhi cahaya yang lembut, dan sosok wanita itu mulai menghilang, meninggalkan Amran dalam ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Amran tahu bahwa perjalanan ini bukanlah akhir dari segalanya.
namun sebuah permulaan untuk menerima dan mengubah dirinya. Sekaligus, ia mengerti bahwa siksaan kubur yang ia rasakan bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk membawanya menuju penerimaan sejati. Dalam kegelapan itu, ia telah menemukan cahaya-cahaya yang membimbingnya untuk akhirnya bebas dari penderitaan yang telah lama memikatnya. Tamat.